Kita lanjutkan kuliah kita dengan topik survei dan kajian observasional analitik. Pada materi ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk kajian epidemiologi. Kita mulai dengan sumber data dalam kajian veteriner. Yang menjadi data koleksi kita atau koleksi data di dalam kajian epidemiologi veteriner itu yang pertama adalah ekologi atau tentang lingkungan secara umum dan juga faktor penyebab causal factors. Nah, kita tahu di dalam penyakit populasi selalu melibatkan 3 komponen. Yang pertama adalah host pest, agen, dan juga lingkungan, di mana hewan dan agen itu berada. Nah, kemudian dari 2 kondisi itu akan dilanjutkan atau dilakukan evaluasi kuantitatif. Tujuannya adalah pertama kita bisa membuat model dari suatu kondisi yang nantinya juga akan memprediksi penyakit di masa mendatang. Yang kedua adalah melakukan kajian dan survei. Kajian dan survei ini bisa kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kajian eksperimental yang umum kita pahami dilakukan di laboratorium, walaupun juga bisa menggunakan setting alam. Namun pada umumnya kita melakukan kajian di lab. Di situ termasuk juga uji klinis ya, dan juga pendekatan intervensi, ya, kajian intervensi terhadap satu keadaan di dalam penelitian atau perlakuan yang kita berikan kepada hewan coba atau hewan yang menjadi objek penelitian kita. Yang kedua adalah kajian survei dan longitudinal. Ya, ini yang pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan satu tingkat penyakit. Ya, dan yang ketiga adalah kajian observasional. Nah, kajian observasional ini lebih fokus untuk mendapatkan berbagai hal. Nah, terbagi menjadi 3 pendekatan, 3 kajian. Yang pertama adalah kasus kontrol, kemudian kajian kohort, dan kajian lintas seksional atau cross sectional study. Nah, dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan semuanya ini, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi dari aspek ekonomi. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana penyakit ini atau cara langkah-langkah penyakit bisa dikendalikan. Pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kajian epidemiologi, survei longitudinal, lintas seksional, kasus kontrol, dan kohort. Kita lanjut dengan kajian survei. Kita sering mendengarkan istilah survei pada momentum pemilihan kepala daerah atau juga melakukan satu penilaian terhadap satu kondisi atau mengetahui persepsi orang terhadap satu permasalahan. Ini seringkali kita dengarkan. Nah, di dalam penelitian atau kajian epidemiologi di kesehatan hewan ini pun juga sering dilakukan. Ya. Nah, sampel yang diambil atau data yang diambil bisa melibatkan seluruh anggota populasi yang sering kita sebut sebagai sensus, dan juga bisa kita lakukan pengambilan sampel dari
populasi. Ya. Nah, pengambilan data ini hanya dilakukan satu kali. Oleh karena itu, kita atau di dalam survei ini akan dihasilkan tingkat penyakit atau prevalensi penyakit. Ya. Data yang dikumpulkan tentu saja dari status hewan yang sakit, ya, kita simbolkan D+, dan juga otomatis nanti kita ketahui juga berapa hewan yang sehat atau tidak sakit. Dalam hal ini adalah D- berdasarkan uji yang digunakan. Selain itu, data yang juga bisa dikumpulkan adalah sifat-sifat hospes, kondisi lingkungan, dan juga karakter agen yang ada di dalam hewan objek kajian itu. Kemudian tingkat penyakit yang kita hitung adalah prevalensi penyakitnya, prevalensi penyakit, dan dari pendekatan kajian survei ini relatif lebih murah. Inilah kelebihannya. Sementara kekurangannya adalah data yang diperoleh itu hanya bisa untuk menghitung prevalensi, dan survei itu cocok hanya pada hewan yang kronis, penyakit-penyakit kronis. Untuk penyakit akut, kejadiannya akut, sulit untuk dilakukan. Nah, karena kronis, penyakit kronis itu perjalanan penyakitnya cukup panjang sehingga bisa kita ikuti atau bisa dilakukan pemeriksaan berdasarkan waktu yang cukup panjang. Langkah-langkah melakukan survei bisa kita awali dengan menentukan tujuan. Ya, tentu saja tujuan utamanya adalah menghitung prevalensi penyakit. Ya, apa penyakit yang kita kaji tadi sebagai contoh adalah penyakit brusellosis misalkan, atau kita nanti menggunakan contoh melakukan survei skabies pada satu peternakan kambing. Ya. Setelah menentukan tujuan, maka kita hitung besaran sampel atau sampel size-nya. Kita ingat untuk menghitung besaran sampel dengan tujuan menghitung prevalensi, kita menggunakan rumus 4PQ per L kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan besaran sampel, maka kita harus merancang bagaimana sampel itu diambil dari populasi. Tentu saja karena tujuannya adalah untuk menghitung tingkat, baik itu prevalensi maupun insidensi. Kalau dalam hal ini adalah survei menghitung prevalensi, maka teknik sampling yang harus diambil adalah dengan random. Kenapa demikian? Karena kita ingin mengetahui nilai atau angka tingkat penyakit yang sesungguhnya yang tergambarkan di dalam populasi. Itu bisa kita dapatkan hanya dengan pendekatan random atau rambang. Ya. Setelah kita menentukan besaran sampel dan teknik random yang kita akan lakukan, maka kemudian pengambilan sampel dilakukan atau dilaksanakan. Ya, sampel hewan yang terpilih kemudian diambil spesimennya. Ya, selain ada pencatatan kondisi hewan tadi untuk mendapatkan data tentang keadaan hewan, lingkungan maupun nanti agennya. Nah, spesimen dari hewan yang terpilih sebagai sampel bisa berupa kerokan kulit, bisa berupa darah, ataupun feses, atau yang lain yang sesuai dengan uji diagnostik laboratorium yang akan kita lakukan. Kemudian setelah spesimen kita ambil, kita bawa ke lab atau kita lakukan uji diagnostik terhadap spesimen itu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya dari data yang kita peroleh, kita buat database di dalam komputer, ya, untuk bisa kita lanjutkan dengan analisis. Pada umumnya di dalam survei, analisis yang dilakukan itu deskriptif, ya, bisa dalam bentuk ringkasan statistik
ya, bisa rata kalau itu data tipe data yang kita koleksi adalah tipe data continuous atau frekuensi distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi. Jadi proporsi dari hal atau faktor atau aspek yang kita kumpulkan dari lapangan. Setelah analisis, kemudian kita lanjutkan dengan pelaporan. Ya, tentu saja di sana pasti ada diskusi di dalam pelaporan itu. Baik, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana survei dilakukan. Selanjutnya kita coba untuk melihat contoh, ya, contoh satu survei yang nanti akan kita ilustrasikan dengan slide berikut. Kali ini kita mencoba mengilustrasikan survei tentang penyakit skabies pada kambing di peternakan Caprino. Ya. Di suatu peternakan kambing, farm Caprino, itu diketahui terdiri dari 6 flock, ya, 6 kelompok ternak, ya, kelompok pemeliharaan kambing dalam hal ini, atau bisa terdiri dari dalam hal ini sebagai contoh adalah flock A terdiri dari 10 ekor, kemudian flock B ini memiliki jumlah kambing 15 ekor, kemudian flock C terdiri dari 12 ekor, kemudian flock D terdiri dari 11 ekor, flock E 9 ekor, dan flock F 8 ekor. Nah, di masing-masing flock kita bisa memberikan nomor identitas, ya, nomor identitas dari setiap individu hewan. Nah, nilai identitas ini nanti akan bermanfaat di dalam pembuatan atau penentuan sampel. Ya, kita melakukan random. Nah, dalam hal ini juga maka individu hewan di dalam populasi ini kita tahu persis, ya. Nomor 0, nomor identitas 00 itu yang mana, nomor identitas 53 itu yang mana, dan seterusnya. Itu kita tahu persis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kerangka sampel, ya, kerangka sampel, nah, atau sampling frame. Jadi sejumlah hewan yang ada di dalam satu unit kajian penelitian ini yang kita sebut sebagai kerangka sampling. Nah, dalam contoh ini kita mengambil satu peternakan. Artinya apa? Kita hanya melihat struktur organisasi populasi di sini sebagai populasi tertutup dalam satu wilayah. Adapun vlog di sini adalah menggambarkan lokasi-lokasi pemeliharaan, ya, kelompok pemeliharaan dari masing-masing hewan. Ya. Nah, nanti akan kita lihat selanjutnya bagaimana kita mengambil atau menentukan sampel. Ya. Kita masih ingat, setelah menentukan tujuan, kita harus menentukan besaran sampel. Ya, besaran sampel. Sebagai contoh di sini, kita menggunakan asumsi prevalensi sebagai dasar perhitungan adalah 3%. Jadi dari mana 3% ini? Asumsi prevalensi ini bisa kita ambil berdasarkan penelitian sebelumnya ataupun data yang bisa kita rujuk dari artikel ilmiah atau jurnal yang membahas atau mendiskusikan penelitian sejenis. Jadi misalkan ada
artikel ilmiah yang meneliti tentang skabies pada kambing di tempat lain itu bisa kita rujuk, atau di farm itu sendiri. Di dalam kasus ini misalkan di farm Caprino itu sudah ada penelitian sebelumnya misalkan gitu ya. Di dalam hal ini kita bisa menggunakan angka atau prevalensi dari berbagai sumber, namun tentu saja itu perlu atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contoh di sini adalah 3%. Setelah kita hitung, maka N yang perlu kita ambil atau sampel yang harus kita ambil adalah 46 ekor kambing. Kita ingat, apabila jumlah ini lebih dari 10% populasi, maka harus kita justifikasi lagi besaran sampelnya. Nah, dalam hal ini contoh pada farm Caprino, total populasinya adalah 65 ekor, sehingga perlu kita besaran sampel yang kita peroleh perlu kita perkecil dengan teknik yang atau perhitungan yang sudah kita ketahui, 1/65 ditambah 1/46 ya. Dalam ini kita bisa menghitung ketemu 27 sampel ya. Sehingga kita membutuhkan 27 ekor kambing untuk kita ambil sebagai sampel nantinya. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita menentukan hewan-hewan yang kita ambil sebagai sampel. Ya, pada saat ini kita cukup banyak terbantu dengan software ataupun aplikasi di internet yang menentukan atau bisa membantu kita melakukan randomisasi untuk mengambil sampel. Dalam ini adalah saya ambil contoh pada satu situs yang tertera di dalam PowerPoint ini, ya, yang saya gunakan sebagai dasar menentukan nomor berapa hewan mana yang nanti sebagai sampel. Nah, dari aplikasi yang saya gunakan tadi, saya mendapatkan hasil seperti ini, ya. Ini nomor terkecil itu 60, nah, terbesar 64, yang kita butuhkan adalah 27. Ya, selanjutnya kita bisa hitung, kita bisa minta dirandomisasi, keluarlah nilai atau angka-angka di atas ini. Ya. Inilah yang nomor identitas yang nanti kita ambil sampel dari populasi yang ada di farm Caprino. Urutannya seperti ini, saya perjelas. Nomor hewan terpilih dari hasil random adalah nomor hewan 00, 01, 02, 05, 06, dan seterusnya sampai nomor 59. Totalnya adalah 27 ekor sampel. Selanjutnya, di dalam survei kita belum tahu status masing-masing sampel tadi, ya. Status masing-masing sampel. Status dalam hal ini adalah status kesehatannya. Apakah sampel yang tadi ditentukan misalkan 0, sampel nomor 0 itu sakit atau tidak pada saat kita mengambil sampel belum tahu. Namun setelah kita datangi, ya, setelah kita ambil datanya, kita ambil kerokannya, kita lengkapi dengan kuesioner yang ada, misalkan saja jenis kelaminnya, umur, dan seterusnya, itu baru pada saat kita ada di lapangan, data itu kita ketahui. Kemudian status kesehatannya setelah kita uji di lab, spesimen kerokan kulitnya nanti, juga baru kita ketahui apakah hewan itu positif atau tidak. Jadi, dengan random ini kita belum tahu status hewan, status kesehatan hewan, apakah sakit atau tidak, sampai kita mengambil spesimen mereka dan menguji di lab. Nah, setelah ada hasil lab, baru kita tahu
masing-masing hewan itu positif sakit atau tidak. Ya. Nah, ini contoh tadi, hewan pertama yang kita pilih nomor identitasnya adalah 00. Kita ambil datanya, kita ambil spesimen kerokan kulitnya, nanti kita periksa. Seterusnya, semua hewan yang tadi nomornya keluar di dalam proses randomisasi, kita ambil datanya. Spesimennya kita koleksi, kemudian kita periksa di lab. Ya, kerokan kulit dalam hal ini untuk mengetahui skabies, kita periksa di lab, ya, lab parasit, kemudian hasilnya keluar. Nah, dalam contoh ini kita lihat berapa sampel yang akhirnya ketahuan positif. Ya, di sini kita bisa ketahui yang lingkaran di dalamnya merah itu menunjukkan hewan yang tadi diambil itu terdiagnosis skabies. Ya, positif skabies. Di vlog A, hewan dengan nomor identitas 01 ini positif, dengan identitas 09 ini positif, di vlog B nomor 16 positif, nomor 21 positif, nomor 22 positif, dan di vlog C itu tidak ada yang positif, di vlog D 1 ekor positif, nomor 38 di sini positif, di vlog E tidak ada, di vlog F tidak ada. Sehingga dari hasil pemeriksaan itu diketahui ada 6 hewan yang positif dari 27 ekor yang kita ambil sebagai sampel. Ya. Ini yang kita lakukan. Jadi tahapannya demikian. Selanjutnya kita susun database. Ya. Dari masing-masing vlog, ya, semua spesimen yang kita ambil, semua sampel hewan yang kita ambil, kita tuliskan di dalam database, individual di sana, nomor sampelnya berapa, identitas vlognya berapa, hasil pemeriksaannya apa. Ya, dari 27 ekor tadi, nomor sampelnya 00, dari vlog A negatif, 01 itu positif, 02, 05, 06 itu negatif, 09 positif, 010 negatif, 16 ini positif, 19 negatif. Kemudian sampel nomor 20 negatif, nomor 21 dan 22 positif, 24 sampai 34 negatif, 38 positif, kemudian 41 sampai sampel nomor 59 semuanya negatif. Nah, ini berdasarkan hasil pemeriksaan lab, baru kita ketahui. Ya, tidak kita ketahui pada saat kita ambil data di lapangan. Nah, dari data ini maka kita bisa menganalisis prevalensi skabies di Fam Caprino adalah 6 dari 27 atau 22,2%. Jadi 22,2% populasi kambing di Fam Caprino itu positif skabies atau menderita skabies. Ya. Nah, kita ingat di dalam survei kita juga mengambil data yang lain yang melengkapi informasi tentang lingkungan. Contohnya apa? Letak geografis kandang atau vlognya, ketinggiannya, bagaimana manajemen beternaknya. Kemudian hospes tadi juga bisa kita lihat jumlah kepemilikan ternaknya, jenis ternak yang dipelihara, umur ternak, bangsa atau spesies ternak, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan agen, kita bisa mengetahui jenis agen yang diuji, kemudian cara diagnostik yang kita pakai, dan seterusnya. Nah, data-data ini kita laporkan juga secara deskriptif. Nah, inilah yang sudah kita diskusikan tentang kajian survei. Sekali lagi, yang jadi poin penting di sini adalah pada kajian survei
tujuan utamanya adalah menghitung prevalensi penyakit. Ya, kelebihannya ini murah karena hanya 1 kali pengambilan sampel, pengujian spesimennya hanya 1 kali. Namun demikian memiliki kekurangan. Kita hanya mendapatkan prevalensi saja dan hanya cocok untuk penyakit kronis. Kajian selanjutnya adalah kajian longitudinal. Nah, kajian longitudinal ini tahapannya persis sama seperti kajian survei, namun pengambilan datanya dilakukan 2 kali atau lebih, jadi minimal 2 kali. Ya. Dalam hal ini kita memulai seperti survei, hewan diuji ada tidaknya penyakit, kita bisa menghitung prevalensinya, hewan yang sama diikuti dan diuji ulang terhadap penyakit yang sama. Jadi semuanya kalau contoh dari farm Caprino berarti semua hewan yang ada di farm Caprino itu nanti juga diuji ulang atau objeknya adalah tetap dari hewan-hewan di farm Caprino tadi. Kemudian sampelnya juga terencana ya dengan besaran sampel tadi sudah kita hitung 4 PQ per L kuadrat, tekniknya juga dengan teknik random atau rambang. Data yang kita kumpulkan juga sama, status hewan yang sakit atau tidak nanti setelah kita periksa di lab, ya, kemudian sifat hospes, faktor-faktor lingkungan dan juga agen. Kemudian yang membedakan kajian longitudinal dari kajian survei adalah kita bisa menghitung insidensi. Ya, bisa menghitung insidensi. Jadi perjalanan atau kecepatan penyakit karena kita bisa mengukur paling tidak 2 kali. Selain prevalensi, kita bisa mendapatkan insidensi penyakit. Nah, semua tingkat dapat dihitung untuk menyidik penyebab ya. Tingkat dari faktor-faktor tadi juga kita bisa perhitungkan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa menunjukkan perjalanan penyakit, ya, memberi efek waktu karena kita melakukan pengambilan data minimal 2 kali. Jadi situasi awal dan situasi akhir kita bisa ketahui apakah penyakit bertambah, tetap atau berkurang. Nah, karena pengambilan sampelnya itu paling tidak 2 kali, otomatis biaya juga lebih mahal dibandingkan survei. Dan sekali lagi, ini tidak tepat untuk penyakit-penyakit langka, penyakit akut, jadi lebih cocok untuk penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Kita sudah sampai di akhir bagian pertama, topik survei dan kajian observasional analitik. Untuk itu silahkan tulis nama dan nomor induk mahasiswa di kolom komentar dan juga tuliskan tujuan utama survei dan kajian longitudinal. Kita telah selesai pada bagian pertama topik survei dan kajian observasional analitik. Silahkan dibaca kembali materi tentang ini dan juga dibaca buku teks sesuai seperti yang kami sarankan. Dan kita bertemu di bagian kedua, topik survei dan kajian observasional analitik. Kita akan lebih fokus nanti bicara tentang kajian observasional. Selamat belajar.